Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra SE, NIP 197904182007 011006. Pangkat Penata Muda tingkat 1, 3B, Jabatan Pol PP Ali Pertama, Unit Kerja Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jambi. Saya bekerja di Satpol PP Provinsi Jambi selama kurang lebih 23 tahun. 16 tahun saya di bidang terantip, pengawalan dan penjagaan. Selebihnya 7 tahun saya di bidang Linmas, perlindungan masyarakat. Berikut video dinamisnya. Oke, siap, gerak. Senangan, kencang kanan, gerak. Gerak. Istirahat teman, gerak. Selamat pagi. Pagi. Pagi ini kita akan melakukan pengawalan gubernur buat ke Kabupaten Bungo. Masing-masing diberi tugas. Saudara Riki, Siap. driver, Siap. ya. Jadi dari mulai kendaraan, kelengkapannya, keamanannya, sampai nanti rangkaian, siap, itu tugas kamu. Siap. Saudara Dadang, Siap. itu selalu koordinasi, baik dari lantas kota sampai ke Kabupaten Bungo. Siap. Nah, terus merangkap pengamanan Siap. Pak Gubernur selama melakukan kegiatan di Kabupaten Bungo Siap. sampai pulang kembali dalam keadaan selamat. Siap. Untuk saudara Tarnudin, Siap. silakan mengadakan dokumentasi seluruh kegiatan dari mulai berangkat sampai kepulangan beliau. Siap. Oke, dapat diperjelas? Siap. Siap. Sudah, kalau gitu masing-masing barisan silakan meninggalkan barisan untuk melaksanakan tugas sesuai perintah. Kerjakan. Siap. Yuk, buat. Siap. Bisa saya bantu? Saya tuh nama saya Dodi. Kemarin saya tuh dapat dari rumah itu ada surat dari satu PP provinsi. Halnya Pak, saya dipanggil ke kantor. Saya agak macam masih loh Pak, kami mengenalnya kan. Oh, ini penertiban Pak. Jadi di sini Bapak ini sedikit memakai bahu jalan. Nah, gitu. Jadi berdasarkan penertiban kita ini Perda nomor 14 tahun 2019. Iya. Nah, kita menetapkan itu supaya Bapak itu mengatur lah, supaya tertib gitu dalam berdagang gitu Pak. Jadi tidak mengganggu fasilitas umum. Jadi salah Pak, saya jualan di bawah jalan gitu. Tapi yang lain Pak, saya itu ngikut ya. Karena sudah ada di situ kan saya. Semua kita adakan cuma bilang ya, semua kita kasih peringatan. Kita Kalau tidak bisa di situ gimana lagi? Saya Pak kami cari makan Pak. benar, nanti kita tempatkan di suatu tempat yang lebih tertib lagi, lebih ramah lingkungan lagi kan. Nah, itu Pak. Ya. Nah, ini suratnya tidak jadi masalah Pak. Untuk Tidak jadi diutarakan Pak. Terima kasih banyak Pak. Minta maaf lah Pak kalau seandainya ya kami tidak paham kan. Ya namanya cari makan, di mana tempat ada bisa menghasilkan rezeki situ. Kami itu Pak, mana pedagangnya. Kami namun Pak yang lebih tempat yang lebih bagus. Tidak ada duit Pak. ya, Saya Pak ya. Saya izin Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Hai, ngobrol-ngobrol Pak. Iya. Silakan Pak duduk di sini Pak. Nah, kami jalan-jalan Pak. Mampir di sini. Siapa nama Pak? Nama saya Arhadi Pak. Oh, kalau itu Saiful Pak. Pak Saiful. Ini
Maaf ya, kami mau tanya sedikit nih Pak. Nah, boleh Pak, ada apa Pak? Bapak ini warga sini atau pendatang? Nah, kebetulan warga sini lah. Berarti Bapak ini warga sini. Ya, Tapi Bapak ini Bapak mengetahui kira-kira tahu dah Pak masalah yang sudah terjadi kemarin ini, yang mau unjuk rasa ini. Tahu lah apa lama tahu unjuk rasa ini. Iya. Biasanya itu korlapnya siapa ya? Sebabnya itu salah Sony namanya, Sony. Apakah Bapak ini kemarin korlap itu cepat hubungin Bapak atau gimana? Ngajak atau gimana ya Pak? Itu kenal lah, ngajak itu di satu ini lah, mau itu 25.000 atau Satu orang Oh, berarti korlap sempat nemuin Bapak, mengajak Bapak unjuk rasa juga itu dengan diminum uang 50.000. Tapi kami menolak Pak ikut itu. Kenapa tuh Pak? Kalau boleh tahu. Karena kami ini Apa udah rasanya sesuai duitnya? Apa bukan gimana? bukan salah duitnya itu Pak. Ah. Kami ini tidak mampu untuk ikut unjuk rasa itu Pak. Oh. Tidak mengikuti itu. Itu tuntutannya apa ya Pak? itu tuntutannya masalah petani tumpang tindih lahan Pak, itu dari perusahaan itu menyerobot lahan kami petani Pak. Oh, tuntutannya lahan, masalah lahan apa ya? Iya. Oh, masalah lahan. Tujuannya ke Tujuannya tuh kami ke DPR sama kantor gubernur. masalah Berapa orang kemarin Pak kira-kira? Itu kurang lebih 100 orang Pak. 100 orang. Ya, itu berat. 100 ya? Iya, iya. Kalau korp itu sendiri Pak, warga mana itu Pak? Yang ketua lapangan? Kalau itu Warga sini atau luar atau dia merekrut gabung yang luar gitu. warga sini lah, ada juga yang Oh, itu tadi Atau yang terdampak gitu kan. ya, pantasin korlap lagi ngobongin Bapak ini mau ngajak demo juga. Oh, orang sini ya Pak ya? sini ya. Gitu. Ya. Jadi kurang 100 ya Pak ya? Tuntutannya petani, masalah lahan. Nah, itu kan diserobot sama ya, tiga perusahaan kan. Iya, iya. Iya. Iyalah kalau gitu Pak, kami makasih banyak. Ya, ya. Ya, kami mau jalan-jalan dulu, Pak. Jalan-jalan lagi. Ya. Ya lah Pak. Ya Pak ya, makasih informasi. Mengenai akibat daripada demo tanggal 29 Agustus 2026. Kita dapat itu terjadi di situ anarkis. Jadi ada pengerusakan di rumah wakil gubernur provinsi Jambi. Ya, terus kaitannya dengan Pol PP apa kira-kira yang bisa kita bantu soal penanganan? Soal tindak lanjut daripada kejadian di rumah ini. Nah, jadi terus apa yang harus kita lakukan selaku yang menjaga di rumah ini, kita menjelaskan dari pihak aparat kepolisian. Nah, berarti kaitannya dengan aksi unjuk rasa kemarin. Ya, benar. Kemudian tugas-tugas Satpol PP dalam rangka pengamanan aset pemerintah Provinsi Jambi. Siap. Salah satunya rumah dinas wakil gubernur. Yang kemarin ada kejadian anarkis, ya kan? Ya, ya. Anarkis oleh oknum demonstran sehingga terjadi kerusakan di rumah dinas. Ya, Pol PP ini tugasnya kan menyelenggarakan ketertiban umum, menegakkan perda perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang terjadi di perusahaan, itu tentunya kan ada tempat kejadian perkara. Apa sih yang mesti dilakukan Pol PP gitu ya kira-kira? ya. Nah itu. Jadi terkait tempat kejadian perkara, karena itu juga bagian tugas dari kita, karena itu merupakan tindak pidana. Ya, kewenangan Pol PP di mana? Mungkin gitu ya. Ya, ya. ya. Kan itu salah satunya tempat kejadian perkara itu kan harusnya dilakukan pengamanan polis lain
ya kan, pengamanan. Kemudian petugas atas kejadian itu juga harus bisa mencatat situasi dan kondisi pada saat kejadian. Nah, kalau ada korban pada saat itu bisa kita menolong korban, ya kan. Kemudian mencari-cari barang bukti kaitan kejadian itu. Kita selalu petugas, kita cari barang bukti. Misalnya alat-alat ya batu, lemparan gitu. ada benda-benda lain Ya. yang digunakan untuk pengerusakan aksi anarkis dari oknum demonstran. Itu kita petugas harus juga tahu mencari barang bukti itu. Kemudian jangan lupa juga itu didokumentasikan. Ya. Tempat kejadian perkara itu Itu berarti kita ada didokumentasikan. CCTV juga. Nah, kalau ada CCTV kita dapatkan itu CCTV, ya kan? Kita identifikasi Ya. di tempat kejadian perkara itu selaku petugas. Bila perlu kalau ada saksi-saksi di seputaran kejadian kita cari. Ya, Saksi-saksi. kebetulan malam itu ada 3 personel jaga, ditambah 1 personel dari TNI. Nah, itu yang perlu kita identifikasi, kita catat terkait dengan kejadian. Nah, kita kumpulkan keterangan-keterangan kejadian dari awal, ya kan? Tujuannya itu tadi untuk menjaga TKP tadi, menjaga bukti supaya tidak hilang atau tidak rusak. Ya. Ya, walaupun kita selaku petugas pengaman, tapi nanti ini kan akan ditindaklanjuti oleh penyidik Ya. terkait dengan tindak pidana. Apakah benar ini ada tindak pidana yang dilakukan? Itu kan kewenangannya ada di penyidik. Selaku petugas kita kan harus tahu. Ya. Memberikan informasi, memberikan data, memberikan laporan supaya penyidik itu lebih mudah untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Ya, ya. Ini gitu. Nah, inilah tugas Pol PP ya, dalam rangka pengamanan aset-aset pemerintah Provinsi Jambi itu seperti itu. Ya, kan? Jadi nanti penyidik berdasarkan identifikasi kita, laporan kita, penyidik akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan tugas mereka. Jadi penyidik Polri nanti akan mengidentifikasi ulang, menindaklanjuti laporan kita. Siap. Dan kita juga harus melaporkan kepada atasan kita, ya atasan kita. Nah, mungkin dari kasih upnya atau kabit ya kalau di Polri Ya, yang bukan kasat gitu. Kemudian pelaporan itu juga harus ada berita acara ini, Ya. berita acara penanganan TKP nanti yang kita sampaikan kepada penyidik. Itulah nanti yang membantu penyidik dalam langkah-langkah penyidikan, penyidikan, ya, penyidikan sehingga nanti bisa terang benderang menentukan bahwa itu merupakan tindakan benar. Kita selaku aparat yang melalui tugas kepolisian, ya itu tadi salah satu langkah-langkah tadi yang saya sampaikan dari awal, langkah-langkah yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan dalam rangka membantu kepolisian terutama, karena tugas kita ini menegakkan ketentraman sementara tugas kepolisian itu menjaga keamanan dan ketertiban. Kita harus sinergi jadi antara petugas, ya kan, tugas kita dari Satpol PP dan supaya dari kepolisian bisa sinergi sehingga mempermudah penyidik melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Nah, Pol PP kan juga sudah paham yang seperti itu, ya kan, juga nanti kalau dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait terutama gitu. Ada lagi yang kira-kira bisa kita bantu? Siap, terima kasih Indan atas penjelasannya. Jadi kalau ada apa-apa silakan datang. Kami Polsek terdekat di Telangeng, ya kan? Bisa kita koordinasikan, bisa kita koordinasikan terkait apapun yang terjadi di wilayah yang menjadi kewenangan. Itu ya, siap, jelas ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Terima kasih banyak. Kamar jadi yang 2 orang lagi keluar tinggal 1 orang.
Oke, bisa kita cek sate Boleh Pak, bisa diangkat. Iya. Kamar ya? Iya. Dari provinsi ya Pak? Ya, provinsi. Pak, ya soal tugas mawon kayak gini Pak. Soalnya kami lah istirahat di rumah. Apa berdua ada kamar? Ini ada cewek enggak? Oh. Malam Pak. Malam, Pak. Yang dua punya Iya. Sebenarnya masyarakat kami dari pemerintah provinsi, Iya Pak. kami dapat laporan dari warga bahwa sini katanya ada praktek eksekusi. Ini kami mau cek Pak. Oh silakan Mau Pak. cek sekarang boleh. Pak Budi. Pak Budi, Pak. Pak Budi ya. Pak Budi. Sendiri Pak ya? Iya saya sendiri Pak. Sendiri apa berdua nih? Sendiri Pak. Kebetulan ini TV. Ada proyek di sini. Oh iya. Betul, Pak Budi. Iya. Pak Budi dari mana tuh? Dari mana Pak? Palembang saya Pak. Dari Palembang. Di sini. Ada tugas kerja proyek. Udah berapa hari di sini? Baru 2 hari. Dua hari. Pak ya. 2 hari. Proyek apa tuh? Aduh, untuk jalan. Jalan. Ini malam ini kan kami ada kebetulan ada perintah dari Kepala Satuan. Jadi kami mau melakukan pengecekan bahwa ada laporan dari masyarakat bahwa di sini ada praktek prostitusi. Alhamdulillah kebetulan Bapak di sini cuma sendiri Ya, jadi temukan. silakan dicek Pak. Ya, izin Pak ya? Iya, silakan. Saya ini lah Iya, ya. silakan. Kalau ada barang lain. Alhamdulillah tidak ditemukan. Iya. Jadi Perda ini Perda 14 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum. Ya, salah satunya ini pengecekan kayak gini karena ada laporan tadi. Ya, karena kebetulan di sini tidak ada kejadian yang dilaporkan sesuai dengan laporan, ya kami nggak bisa jalankan sesuai perda ya. Iya. Ya Pak, mau maaf ya. Iya, Dengan dua Pak. Kami terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya, ya. Pak ya. Oke, Bapak menunggu ya. 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 Maaf ya Pak ya. Ya, Pak. Jadi kamar berapa ini? Kamar 10 Pak. Yang dua tuh, yang dua tuh ada cewek ada. Itu suami istri Pak. Apa Pak? Baik. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak, kami kan dari provinsi mau koordinasi masalah UNRWA. Baik, menunjuk rasa. Jadi peran kami Satpol PP ini peran Satpol PP, terus fungsi kami Di lapangan, evakuasi demo. evakuasi demo itu Pak. Jadi ini SPT ya. Iya. Jadi masalah untuk demo ini yang di khusus di kantor umum daerah ya. Jadi apabila terjadi demo maka Satpol PP provinsi itu berada di ring 2. Jadi untuk polisi untuk kita itu di depan dibantu Satpol PP itu untuk lapis keduanya. Lapis Iya. kirim kedua ya. Ada polisi Pak ya. Di belakang polisi apabila masih dalam keadaan aman kan. Apabila sudah agak rusuh maka polisi PP itu mundur maka TAH yang masuk Pak. Lagi kita kan di PDP kadang dituntut PH juga. Itu nih dari PDP kadang kan demo bisa 30 ton. Termasuk Iya, PH jadi juga. untuk TAH itu bisa di satu kantor polisi tadi jadi dilapis Pak di Oh, mempertebal polisi oh, PHH mempertebal. ya, tapi berada di belakang PHH Pak. Nah, itu. Untuk yang PHH PP kan dia beda kategorinya itu, jadi untuk PHH yang musuh itu brimob itu Pak, yang depan biasa itu. Biasa personil kepolisian lain ya dengan brimobnya dengan macamnya. Sama Pak, jadi untuk yang demo biasa
itu masih skala kritis lah. skala kondisi biasa di suhu. Dan apabila sudah agak anarkis, maka pH yang APT turun Pak. Baru primo ya. Iya, kita berada di belakang jadi untuk kepala Pak. Itu satu instruksi Pak ya kalau sudah ikut itu kan. Iya, satu komando. Ya, jadi Pol PP itu mengikuti. Jadi jangan nanti rancu. Iya, betul. Ya, kasih Pak. Makasih banyak Pak. Oh ya, Polisi Pamung Praja Provinsi Jambi Pak. Jadi kedatangan kita mau menanyakan masalah Satlimas di daerah Bapak. Itu. Jadi Sebelumnya sama Pak Sekdes. Biasanya Pak Sekdes Pak Subari. Oh, ya. Gitu Pak ya. Jadi berdasarkan Permen 26 tahun 2020 itu Pak mengenai Satlimas. Di sini berapa anggota Pak Satlimas kita Pak? Kalau di desa kami ada 10. 10 Pak ya. Terus Cuman untuk tugasnya ya untuk masyarakat. Jelas dulu waktu acara pernikahan itu bisa untuk bencana ya Pak ya, pemilu ya. Ini anggota Litmas 10 ya Pak. Itu pembagian tugasnya gimana? Itu untuk pembagian tugasnya ya yang gantian. maksudnya gini, kalau itu kan peran dari masyarakat, jadi dia tuh yang bisa hadir, harus berganti ya. Sifatnya sosial. Sosial. Itu kan bisa terlalu ya. Ya sudah terlalu, ya bilang ada, ya bilang enggak, ya bilang enggak, karena ya apa? Dia yang benar. Terus kalau boleh tahu, kalau Satlimas di sini dikasih gaji. Yang kalau gaji Itu anggaran ya Pak ya, anggaran desa ya Pak ya. nah, kalau gaji tidak ada. Itu sebagai usaha gue. Kan masih ada saudara besar. Saudara besar kalau ada musim pesta kan, ada kegiatan apa itu? Ada. Bantuan untuk mereka. Masalah besar kecilnya Nah, itu tuh ya gantung kan. Gantung masyarakat ya Pak ya. Kalau memang kalau dari pusat itu tidak ada dianggarkan Pak. Itu dilimpahkan ke APBDes. Itu pun kalau ada berdasarkan anggarannya, kalau tidak ya itu juga terlibatkan soalnya masyarakat ya. Jadi gini Pak ya, kami kan dari provinsi ini datang ke desa Bapak ini, bukan desa Bapak, bukan desa Bapak saja. Ini kan Keliling Pak. jadi maksud kami di sini mendata Litmas. Nah, jadi biar lebih paham lagi nanti Bapak silakan di Bapak ini ada aplikasi Pak yang namanya SIM Litmas Pak. Nah, di download SIM Litmas, nanti itu keluar tuh Pak, di data. Nah, mohon didata semuanya itu Pak. Di SIM Litmas itu setiap anggota Litmas itu mendata. Jadi itu langsung ke pusat Pak. Ya memang selama ini kami belum begitu paham itu. Tugas-tugasnya pun kami kan belum begitu paham. Jadi kan tugas yang sekitar tugas yang biasa, tugas seperti kampung lah, gitu kan. Ya tuh dari pantauan pun kami belum begitu dapat gitu. Jadi belum tahu. Nah ini ada sedikit lagi Pak. Litmas ini apakah ada pelatihan ya untuk khususnya di desa Bapak ini? Ya kalau untuk pelatihan sudah kena pelatihan atau kalau untuk pelatihan itu sekedar ya nama pelatihan Litmas itu kan dari desa Pak, seperti mungkin BPB seperti itu. Nah seperti sudah tuh dari Satpol PP kabupaten. Kalau untuk kumpulan kita di aula itu belum ada, hanya sekedar untuk pembelian doang. Ya, nanti kita lainkan laporan ke ya Pak, makasih banyak atas informasinya. Kami mau keliling lagi. Banyak yang mau datangi Pak. Ini ngaku-ngaku